Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi berbasis komputer. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Farah Ainulia, NIM 2018-53137, untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi. Sifat pemeriksaan pada sistem audit informasi. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknis yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan auditing yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Standar-standar audit internal berdasarkan According Institute of Internal Auditors atau IIA. Tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Kelima, standar lingkup auditing IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. Pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasikan, diukur, diklarifikasi, dan dilaporkan. Menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan laporan perencanaan produser, hukum, dan peraturan yang berlaku. Standar-standar audit internal selanjutnya melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. 4. Mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. 5. Melakukan tinjauan atas perusahaan dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan mereka. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang bisa dilakukan, yaitu pertama, audit keuangan, kedua, audit sistem informasi, ketiga, audit operasional atau manajemen. Jenis-jenis kegiatan audit internal pertama yaitu audit keuangan, pemeriksaan keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Yang kedua, audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama, merencanakan audit. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Ketiga, mengevaluasi bukti audit. 4. Mengomunikasikan hasil audit. Merencanakan audit. Tetapkan lingkungan dan tujuan, organisasi tim audit,
Kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor risiko, siapkan program audit. Tinjauan selanjutnya yaitu mengumpulkan bukti audit, pengamatan atas kegiatan operasional, tujuan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur, pembuktian dengan dokumen sumber, review analisis dan pengembalian sampel audit. Tinjauan selanjutnya proses audit yaitu mengevaluasi bukti audit, nilai kualitas pengendalian internal, nilai keadaan informasi, nilai kinerja operasional, pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangkan faktor-faktor risiko, pertimbangan faktor-faktor materialitas atau materialitas, dokumentasikan penemuan-penemuan audit. Selanjutnya, mengomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Selanjutnya, audit sistem informasi. Tujuannya, audit SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendali internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut yang dapat dipenuhi. Pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Ketiga, memodifikasi program dilaksanakan dengan otoritas dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lain telah akurat dan lengkap. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otoritas yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. 6. File data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan tidak beraturan yang dapat terjadi dan berisiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Pendekatan audit selanjutnya yaitu apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah dan mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. 4. Evaluasi kelemahan, kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Kerangka untuk audit keamanan komputer. Tujuan pertama, jenis-jenis kesalahan dan penipuan, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file, kehilangan pencurian atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Selanjutnya, jenis-jenis prosedur pengendalian, rencana keamanan atau perlindungan informasi, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer, pengendalian penyimpanan
dan pengiriman data seperti enkripsi, prosedur pelindungan dari virus menggunakan firewall, rencana pemulihan dari bencana, pemeliharaan pencegahan, asuransi sistem informasi. Kerangka selanjutnya yaitu prosedur audit, tinjauan atas sistem, menginspeksi lokasi komputer, wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan, meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi, memeriksa daftar akses sistem, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Kerangka selanjutnya yaitu uji pengendalian, mengamati prosedur akses ke lokasi komputer, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Kerangka selanjutnya yaitu pengendalian pengimbang, kebijakan yang baik dalam hal personalia, menggunakan pengendalian secara efektif, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Kerangka untuk audit pengembangan program. Tujuan kedua, jenis-jenis kesalahan dan penipuan, kesalahan program yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Pada tujuan kedua selanjutnya, prosedur pengendalian, otoritas manajemen atau pengembangan program dan persetujuan untuk spesifikasi program, persetujuan memakai atas spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakai, dokumentasi sistem yang lengkap. Selanjutnya, tinjauan atas sistem, tinjauan independen dan bersama atas proses pengembangan sistem, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem, tinjauan otoritas sistem dan prosedur persetujuannya, tinjauan atas standar evaluasi program, tinjauan atas standar dokumentasi program, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Selanjutnya, tujuan yang kedua, uji pengendalian. Ada wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan pengembangan serta implementasi sistem. Tujuan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakaian dalam proses pengembangan, tinjauan atas spesifikasi pengujian data uji, dan hasil pengujian sistem. Selanjutnya, pada pengimbangan ada pengendalian proses yang kokoh atau kuat, pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. Selanjutnya, kerangka audit prosedur modifikasi program. Tujuan ketiga, jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Pada jenis kesalahan dan penipuan ada kesalahan program yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah, ada prosedur pengendalian. Pada pengendalian ini ada daftar pembagian komponen program yang akan dimodifikasi, otoritas dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program, persetujuan pemakaian atas perubahan spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas perubahan program termasuk uji penerimaan pemakai. Pada tinjauan atas sistem ada tinjauan kebijakan standar, prosedur modifikasi program, tinjauan standar dokumentasi untuk modifikasi program, tinjauan pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan, diskusi kebijakan
melakukan dan prosedur modifikasi program dengan baik, manajemen pemakai sistem dan personil sistem informasi. Pada uji pengendalian ada verifikasi pemakaian dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. Verifikasi pemakaian mengenai keterlibatan dalam perencanaan dan implementasi sistem, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen pemakaian dalam proses pengembangan, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan, tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil dari pengujian sistem. Selanjutnya, pengembangan ada pengendalian pemrosesan yang bagus, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Selanjutnya, kerangka untuk tujuan keempat, jenis kesalahan dan penipuan. Ada kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap, dan tidak sah. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. Masuknya kesalahan di dalam file atau database dalam pembaruan. Pada jenis prosedur pengendalian ada rutinitas edit data komputer, penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal, prosedur pemakaian kesalahan yang efektif, daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakaian. Pada tinjauan sistem ada meninjau dokumentasi administrasi sistem untuk standar pengendalian pemrosesan, pengamatan operasional komputer dan fungsi pengendalian data, meninjau salinan daftar kesalahan laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Selanjutnya, tujuan pada uji pengendalian ada mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Selanjutnya pada penimbang ada pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif. Selanjutnya pada kerangka tujuan kelima, jenis-jenis kesalahan dan penipuan ada data sumber yang tidak akurat, data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian ada otoritas pemakaian atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personal pengendalian data, pendaftar penerimaan, pemindahan, dan pemrosesan input data sumber, penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Pada tinjauan sistem ada meninjau dokumentasi administrasi atas standar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah matriks pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan serta pengendalian data sumber tertentu yang digunakan. Pada uji pengendalian ada pengamatan dan mengevaluasi jalannya Departemen Pengendalian Data dan prosedur pengendalian data tertentu, merekonsiliasi
sebuah sampel jumlah total batch, dan menindaklanjuti penyimpangan, memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otoritas yang memadai. Pada pengimbangan ada pengendalian pemrosesan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Selanjutnya, kerangka pada tujuan keenam, pada jenis kesalahan dan penipuan, modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan, penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak sengaja, kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme. Pada pengendalian ada pengendalian perbaruan bersamaan, penggunaan yang sesuai atas label file, dan mekanisme word protection, menggunakan software pelindungan virus. Pada tinjauan sistem ada pemeriksa rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer atau operator sistem, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Pada uji pengendalian ada mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file, meninjau catatan pemberian dan modifikasi password, mengamati persiapan dan penyimpanan di luar lokasi kantor dari file cadangan, merekonsiliasi jumlah total file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah. Pada pengendalian pengimbangan ada pengendalian keamanan komputer secara efektif, mengendalikan pemakaian yang kokoh, pengendalian pemrosesan yang kokoh. Software komputer. Beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CIS atau Generalist Audit Software atau GIS telah dibuat secara khusus untuk auditor. CIS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Pemakaian software komputer. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Pemakaian software komputer selanjutnya itu program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CIS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Fungsi umum software audit komputer. Pemformatan ulang, manipulasi file, penghitungan, pemilihan data, analisa data, pemrosesan file, statistik, pembuatan laporan, audit operasional atas suatu SIA. Berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Audit operasional SI tujuannya audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisien, dan pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini: meninjau kebijakan dokumentasi operasional, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Audit selanjutnya
prosedur pengumpulan bukti atau CONT, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional, menguji pengendalian. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang saya lontarkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.